selamat pagi anak-anak semua dan Bapak Ibu semua. Semoga kabar anak-anak dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang hebat, tetap semangat ya dalam mendampingi putra-putrinya di rumah. Pembelajaran kita untuk semester 2 ini masih dilaksanakan secara daring atau online. Jadi, mohon bimbingan ayah atau ibu untuk terus mendampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengingatkan anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan lingkungan di rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Nah, anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa kita lakukan 5M, sekarang 5M ya, bila ingin melakukan kegiatan. M yang pertama adalah mencuci tangan. Sebelum melakukan kegiatan, kita harus mencuci tangan. Yang kedua adalah memakai masker. Ya, jangan lupa maskernya. Kalau kamu mau keluar rumah, gunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya. Lalu yang keempat, mengurangi kegiatan di luar atau bepergian. Yang kelima, coba kalian hindari kerumunan. Ya. Cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan ya. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita siap memulai pembelajaran. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi kamu selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf bila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Sudah siap semua untuk melakukan pembelajaran hari ini, dan kita mulai pembelajaran ini dengan semangat. Nah, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita semangat, kita akan menyanyikan sebuah lagu agar pembelajaran hari ini menjadi lebih semangat. Nah, tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu wajib nasional
berjudul Maju Tak Gentar. Dengan harapan dengan menyanyikan lagu itu kita mempunyai semangat untuk selalu menghadapi segala permasalahan yang selama masa pandemi ini, sehingga kita bisa melewati semuanya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita memasuki pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran pertama. Tema 6 dengan judul Menuju Masyarakat Sejahtera. Subtema 2 tentang membangun masyarakat sejahtera. Nah, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara, kamu dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan kegiatan berlatih, menentukan kalimat utama dan gagasan utama, kamu dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang ketentuan pasal-pasal, kamu dapat menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. Lalu, yang terakhir tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kegiatan menulis perilaku warga negara Indonesia, kamu dapat menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Nah, sebelum kita mulai, kalian persiapkan dulu alat tulis kalian. Kalian nanti akan menyimak apa saja yang Bapak jelaskan pada video ini. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Mari kita mulai pembelajaran pertama kita dengan muatan bahasa Indonesia tentang menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Nah, kita akan memasuki pembelajaran pertama dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Sebelumnya ini sudah kita pernah bahas di semester 1. Nah, sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dirasakan setelah mendapat penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak dapat diperoleh dengan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pemerintah berupaya untuk memberikan pelatihan agar warga negara memiliki keterampilan. Masyarakat yang terampil akan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak-hak sebagai warga negara dapat kita pelajari dengan membaca teks non-fiksi. Kamu tahu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Umumnya, teks ini terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf itu ada teks non-fiksi memuat sebuah gagasan utama. Gagasan utama paragraf itu memiliki arti adalah sebuah topik yang dibahas pada suatu paragraf dalam teks. Gagasan utama sering juga disebut dengan sebutan gagasan pokok, pikiran utama atau pokok pikiran. Biasanya gagasan utama terletak pada kalimat utama. Kalimat utama sendiri itu adalah kalimat yang memuat inti paragraf. Kalimat utama sering disebut juga dengan kalimat pokok atau kalimat inti. Nah, pada gagasan utama teks non-fiksi, biasa ditulis secara tersurat atau tersirat. Kita akan mempelajari cara menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Nah, coba sekarang kamu perhatikan bagaimana cara menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Bila perlu, kalian catat. Yang pertama adalah kita baca dengan cermat setiap kalimat dalam satu paragraf. Jadi, kita tidak hanya sekedar membaca. Kita harus membaca dengan cermat, artinya secara perlahan-lahan dan dengan seksama. Sehingga kita dapat memahami apa isi dari kalimat dalam suatu paragraf. Yang kedua, kita tentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, kita tentukan gagasan utama paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf. Setelah kita membahas tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia yang membahas tentang kalimat utama dan gagasan utama, kita lanjutkan ke dalam muatan pembelajaran PPKN. Pada pembelajaran PPKN, kita membahas tentang hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia, di mana hak warga negara Indonesia itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Nah, setiap hak warga negara Indonesia harus dipenuhi. Mari kita pelajari sekarang hak-hak warga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Nah, nanti kamu cari ya hak-hak warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, pasal 27 ayat 1, 2, dan 3, di mana pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 2 mengatur hak warga negara tentang mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu pasal 27 ayat 3 itu mengatur tentang hak ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, nanti kalian cari lagi hak-hak warga negara Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Kalian catat di buku, kalian bisa diskusikan dengan ayah bunda kalian. Nah, setelah itu kalian tulis ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran muatan IPS ya. Dalam IPS kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Salah satu hak sebagai warga negara adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mendapatkan salah satunya dengan memberikan pelatihan. Pelatihan membatik merupakan salah satu contoh ya untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa membuka usaha produksi batik. Usaha produksi batik dapat meningkatkan taraf penghidupan masyarakat. Selain meningkatkan taraf penghidupan masyarakat, usaha produksi batik juga dapat melestarikan budaya Indonesia. Sebab batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia di mana sejak tahun 2009 batik diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO. Melestarikan budaya merupakan budaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan dapat juga ditunjukkan dengan sikap yang dicerminkan melalui perilaku. Ayo kita pelajari sikap mempertahankan kemerdekaan dan perilaku yang mencerminkan perilaku, tentunya sikap mempertahankan kemerdekaan. Kita bahas ya. Yang pertama adalah sikap mempertahankan kemerdekaan cipta tanah air. Ya, perilaku yang bisa mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan tersebut, cinta tanah air. Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa, hidup rukun dan gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, dan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Lalu ada juga menciptakan kerukunan antar umat beragama. Lalu yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan. Contoh perilakunya adalah kita harus berteman dengan siapa saja, tidak memaksakan kehendak orang lain, membersihkan lingkungan bersama-sama, mau mempelajari kesenian daerah lain, menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Lalu ada sikap rela berkorban. Di sini kita bisa bersedia menolong dengan harta, bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, mau mengalah saat bermain dengan adik, dan membantu tetangga yang terkena musibah. Ya, tadi kita sudah belajar 3 muatan pembelajaran pada tema 6, subtema 2, pembelajaran pertama, yaitu ada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Tentu kalian sudah memahami beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan pada penjelasan video tadi. Semoga penjelasan Bapak dapat diterima dan dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak berpesan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 cepat berakhir. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah membimbing kalian dan menemani kalian dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai,
cukup pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat. Salam dari Bapak untuk kalian, tetap semangat dan tetap belajar.